Indonesia gelap seperti yang disuarakan oleh mahasiswa jelas ada benarnya. Meskipun ada yang meragukan gerakan itu, curiga ditunggangi, tapi itulah demokrasi yang kita mau. Faktanya, memang Indonesia gelap sudah lama terjadi. Kalau ada yang bilang Indonesia tidak gelap, tunggu saja sampai malam tiba, pasti gelap kok. Indonesia memang gelap, bukan karena malam saja, tetapi karena korupsi yang masih merajalela. Penghinaan dan pengkhianatan oleh segelintir orang terhadap kepentingan publik tak berkesudahan sampai sekarang. Korupsi tumbuh subur dan merusak mental peradaban bangsa ini. Coba lihat dengan mata terang, suap, penyalahgunaan wewenang dan jabatan masih bercokol di dalam sistem pemerintahan kita. Bikin birokrasi kita semakin menyeramkan, lingkungan pemerintahan kita terlihat semakin angker karena minimnya cahaya kebenaran. Akibatnya, gedung birokrasi kita terlihat seperti tempat tinggal para makhluk bergentayangan, terlihat seperti lingkaran setan yang ganggu pelayanan rakyat, hambat segala urusan. Benar-benar sudah banyak di antara kita berjiwa gelap, tampilan sih oke, tapi kalau hati dan pikiran kotor dan gelap, pandangan sempit, jadinya miskin sikap, miskin kepribadian. Dan kalau virus kepribadian terus menjalar, maka dipastikan makin banyak orang-orang terjangkit kepribadian sempit dan gelap. Alhasil, korupsi tumbuh subur, ada di mana-mana. Peradaban pun hancur. Kalau nggak ada jalan keluar segera, dipastikan peradaban kita bakal terus dihina di sana dan di sini. Tak hanya itu, ketimpangan ekonomi di Indonesia juga bikin negeri ini makin gelap. Masih banyak rakyat yang tidak menikmati infrastruktur, tidak mendapatkan akses ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan. Ada daerah terpencil yang warganya harus memanjat tebing, panjat pohon kelapa biar dapat sinyal dan akses internet. Ada juga anak-anak yang tak bisa sekolah karena uangnya dirampok oleh koruptor. Orang tuanya dimiskinkan. Itulah mental gelap yang membuat negeri ini semakin terpuruk. Di kota-kota besar, fasilitas kesehatan dan pendidikan mungkin sudah cukup memadai. Tapi coba pejabat bermodal ilmu artis itu ke daerah-daerah terpencil. Lihat tenaga dokter, tenaga medis, kondisi sekolah, layak apa enggak? Jangan sampai sekolah di sana masih lebih baik dari kandang ayam milik konglomerat. Lingkungan hidup kita juga semakin rusak dan sayangnya banyak yang tutup mata. Deforestasi jalan terus, pencemaran laut semakin parah dan eksploitasi sumber daya alam tanpa kontrol dan ugal-ugalan terus merusak keseimbangan ekosistem. Bencana ekologis yang datang bertubi-tubi, banjir, tanah longsor, polusi dan suhu bumi makin tinggi, itu kegelapan karena ulah kita. Alam pun menangis melihat keserakahan manusia, keserakahan kita. Penyebab Indonesia gelap juga datang dari kebijakan impor bahan pokok yang berlebihan. Hampir segala kebutuhan diimpor, bikin daya tahan ekonomi kita bergantung pada oligarki. UMKM jatuh bangun, sementara BUMD dan BUMN dirampok dengan sadis. Lihat saja pabrik smelter milik Antam di Sulawesi Tenggara. Jalan atau tidak, kemana larinya investasi negara itu? Akhirnya kebijakan negeri kaya ini justru menguntungkan asing dan swasta. Dengan regulasi yang seakan mengamini kontrol ekonomi oleh segelintir orang, serta praktek monopoli usaha. Di sektor energi, masalahnya tak kalah pelik. Bahan mentah diekspor dari kita, tetapi stempelnya berasal dari negara lain. Ketika diimpor kembali, harganya selangit. Bukan untung yang didapat, malah buntung. Pembangunan jalan tol dan bandara memang terlihat megah. Tapi bagaimana dengan transportasi di wilayah timur Indonesia? Di sana masih banyak daerah yang sulit dijangkau karena minimnya akses transportasi. Jika pemerintah benar-benar ingin mewujudkan pembangunan yang merata, infrastruktur harus menyentuh seluruh pelosok negeri, bukan hanya terfokus pada kota-kota besar tentunya. Jadi Indonesia gelap itu fakta. Pertanyaannya, apakah kita akan membiarkan Indonesia semakin gelap atau menghadapi dan memperbaikinya? Seluruh pemimpin di berbagai level dan bidang, terutama para kepala daerah yang baru saja dilantik, agar tidak menambah beban, menambah kegelapan dalam ruang-ruang pemerintahannya. Butuh keberanian dan kesadaran kolektif untuk menyalakan kembali cahaya di negeri ini, memenangkan kebenaran agar tak terus-menerus tenggelam dalam kegelapan, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.